Ya, kalau kita pikir sih, kalau terjadi kawin mengawin, cerai dan kawin terus menerus, apakah itu nggak merusak bangsa, merusak keluarga, merusak generasi berikutnya? Kok bisa Oke, Tuhan langsung pertanyaan, mengizinkan Pak. orang kawin cerai? Itu yang saya heran. Oke, baik. Apakah Terima itu kasih Tuhan banyak yang benar atau pertanyaannya. tidak? Ya, Baik. itu maksudnya. Bagus pertanyaannya. Pertama, di Islam itu tidak memerintahkan orang kawin cerai, tapi mengizinkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa nanti manusia banyak yang psikopat. Di dalam Islam itu kalau ada dapat perempuan dapat laki-laki bejat, maka dia tidak disuruh untuk bodoh bertahan dengan ditampar, dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Akan dijawab itu. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah teorema Pitagoras, nggak usah sinus kostangen kita bahas ya. Kita bahas tentang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa. Nggak usah kita ambil persamaan ya, ekuivalen ini, nggak usah. Tidak usah kita bahas sinus kostangen, nggak usah kita bahas rumus teorema Pitagoras, tidak usah kita pi kuadrat, pi sama dengan berapa, nggak usah. Kita nggak bahas rumus itu. Kita bahas 1 tambah 1 tambah 1 berapa. Sini Johannes ya, kupikir kau jago. Tapi ternyata kau jago. Iya jago typing omong kosong. Ya, nah inilah yang membuat negara kita tidak maju. Banyaknya orang-orang yang mengkritisi tanpa ngerti dengan apa yang dikritisi. Tuh, ini yang membuat negara kita tidak maju sebenarnya. Ya, orang-orang kayak si Johannes Neboho ini, ya, mengkritisi tapi nggak ngerti apa yang dikritisi. Di sini tempat kita belajar ya tentang teologi, kristologi, dan islamologi, ya. Bukan tempat kita unjuk-unjukkan jago-jagoan. Enggak, kalau pintar-pintar udah kalian pintar aja ya. Saya akui kalian pintar. Ya, oke, lanjut. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana umat Islam yang apologetnya ini memuliakan Nabi Yeshua, itu sudah bukan kaleng-kaleng lagi. Betapa kita setiap hari mensondingkan hampir setiap hari bahwa Yeshua itu bukanlah Allah. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Yeshua. Aku dan Bapa satu. Apakah itu artinya Yeshua dan Bapa plek-ketipek satu? Kalau memang seperti itu, berarti yang mati adalah Bapa. Nah, sama seperti itu, Yeshua pun berkata, ya Bapa, jadikanlah mereka satu. Sama seperti engkau dan aku, mereka di dalam aku di dalam mereka. Bukan berarti satu sama-sama jadi Tuhan. Kalau seandainya aku dan Bapa satu, maksudnya adalah satu menjadi sama-sama sebagai Tuhan, maka jangan bilang bahwa Yeshua minta kepada Bapa untuk menjadikan murid-muridnya sebagai Tuhan. Begitu juga ketika kalian mengatakan, kalau kalian melihat aku, maka telah melihat Bapa itu sendiri. Bukan berarti Yeshua itu Bapa, karena Yeshua telah berkata, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya satu, Dia yang di surga. Tetapi apa maksudnya kalau kau melihat aku, maka kau telah melihat Bapa? Karena Yeshua membawa ajaran Bapa. Jadi kalau kau ingin bertemu dengan Bapa, kau percaya dulu kepada nabinya, maka kemudian kau sudah bertemu dengan Tuhan. Bukan berarti nabi itu adalah Tuhan. Ini adalah diksi tinggi buat orang-orang yang berakal.
Ya, yang kalian lakukan selama ini ketika diskusi dengan kami, ayat implisit kalian eksplisitkan, ayat eksplisit kalian implisitkan. Ketika tertulis dalam Lukas 14:26, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya tidak bisa jadi pengikutku. Kalian bikin jadi filosofi. Oh, itu maksudnya barang siapa yang dilarang maka harus tinggalkan. Kalian tambahi, kalian mengarang bebas, kalian sumpalkan perkataan kalian yang tidak pernah diucapkan oleh Yeshua. Ketika data tertulis secara gamblang mudah dipahami, secara kontekstual dipahami mudah, kalian berbelit-belit. Ketika ayat itu harus dimaknai secara filosofi, pada mulanya firman bersama Allah, Allah ada firman, kalian bahas secara tekstual. Inilah kenapa kalian itu sesat lagi menyesatkan. Ya, seandainya kalian menggunakan kaidah hermeneutik ilmu yang benar secara kontekstual, maka kalian hanya akan menjadi Islam. Karena secara kontekstual berkali-kali Yesua mengajarkan bahwa Tuhan itu satu-satunya, nggak ada satu tapi tiga, nggak ada seperti itu. Ya seperti itu ya, nggak capek ngomong, nggak capek. Kalau membicarakan sesuatu kebenaran itu nggak bikin kita capek. Kalaupun saya capek, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Yang capek aku, ya, yang capek aku. Dan aku tidak minta garansi atau tidak minta upah kepada kau, ya. Biarkan aku yang capek. Jangan sepeda yang berkayu, kau yang berkeringat. Jangan ya, Dek. Nah, di sini kita mengedukasi publik dengan menyampaikan literasi yang jelas bahwa saya mengatakan Yesus itu bukanlah Allah. Ya, Yeshua bukanlah Allah. Barang siapa yang bisa membantahku, maka silakan naik ke atas, silakan dibantah. Halo, Nadi Putra Tunggal, silakan. Agamanya apa? Boleh di sini bertanya atau menjelaskan. Dan kalau mau menjelaskan harus buka kamera dan harus jelas menggunakan data. Tapi kalau tidak punya data, maka tidak perlu berlama-lama di sini ya. Silakan. Nadi Putra Tunggal. Assalamualaikum Bunda. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Lanjut. Pak? Ya, lanjut aja Uni, lanjut. Gaspol. Oke, izin saya turunkan. Itu ya. Jadi teman-teman, saya hadir bukan untuk islamisasi dulu, karena Islam itu agama pilihan. Barang siapa yang berakal, berhati nurani, maka dia pasti akan memilih Islam. Satu-satunya agama yang apabila syariatnya diterapkan itu menguntungkan orang lain dan menguntungkan si penganut agama tersebut, itu saya bisa menjamin hanya Islam. Ya, hanya Islam. Dan saya mengatakan bahwa Islam adalah agama benar bukan karena saya Islam, tapi karena saya mampu membuktikan Islam agama benar sesuai dengan kaidah ilmiah. Seperti itu ya. Halo, sahabat Silaban. Halo, sahabat Silaban. Halo Bu, Ya, agamanya Pak? Kristen Bu. Oke, aturan main di Komal ini kalau non-muslim boleh bertanya tentang Islam atau pemahaman saya tentang 3 ilmu tadi, teologi, kristologi, dan islamologi, atau boleh menjelaskan agamanya sendiri dengan harus membuka kamera. Kalau tidak bisa buka kamera, maka bolehnya cuma bertanya saja, supaya tidak terjadi penghujatan. Silakan. Nampak Bu? Oke. Kalau Bapak sudah buka kamera begini, maka Bapak diizinkan menjelaskan. Silakan. Saya boleh bertanya Bu? Boleh Pak, bertanya itu Bapak sampai kiamat kurang 2 hari boleh bertanya. Seumur hidup boleh bertanya ke saya, boleh. Yang sering jadi problem begini Bu, antara Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya orang Islam. Apa itu Pak? Apakah standar orang kita Muslim untuk bisa menyatakan bahwa itu adalah Tuhan yang benar? Oke. Apa standarisasi Tuhan yang benar? Memiliki sifat-sifat Tuhan yang benar Pak. Salah Kita satu sifat Muslim, Tuhan. iya. Ya. Salah satu sifat Tuhan yang benar itu Salah satu sifat Tuhan yang benar itu adil, tidak timpang sebelah, tidak rasis. Salah satu sifat Tuhan yang benar itu adalah Tuhan itu memberi ampunan, bukan membalaskan dendam. Dan informasi tentang Tuhan yang benar, bagaimana cara parameternya harus disampaikan orang benar, bukan disampaikan pendusta dan penipu. Nah, jadi ada 2 di sini rangkaiannya. Standarisasi Tuhan benar harus memiliki sifat-sifat Tuhan yang benar. Di antaranya sudah disebutkan 3 yang disepakati secara umum: adil, pengampun, dan juga tidak mati alias kekal. Lanjut, maka informasi tentang Tuhan yang benar ini harus diberikan kepada orang benar yang menyampaikan orang benar. Nah,
Sebenarnya banyak sifat Tuhan yang benar yang bisa saya ungkap. Kalau dalam kami itu ada 99 asma wa sifat. Tapi saya ambil yang 3 yang umum saja. Ya. Nah, silakan Bapak. Kalau sebelum Bapak lanjut pertanyaan, saya mau standarnya samakan dulu. Menurut Bapak, sifat Tuhan yang benar itu benar nggak seperti yang saya sebutkan? Adil, tidak timpang sebelah, tidak rasis, kemudian tidak boleh mati, ketiga, maha pengampun. Kalau Bapak tolak di antara ketiganya, nanti kita jadikan itu sebagai tema bahasan. Silakan. Menurut Bapak. Kalau menurut saya benar yang Ibu bilang itu, cuma itu terlalu sulit dipahami orang. Enggak sulit, Pak. Itu menurut Bapak mungkin sulit. Bagi saya, Tuhan itu nggak boleh mati. Karena kalau Tuhan itu mati, dia bukan Tuhan. Karena yang mati itu adalah makhluk. Nah, Tuhan itu harus adil. Kalau Tuhan itu, maaf ya Pak, dia hanya datang kepada satu kaum saja, maka dia ini sama seperti iblis gitu loh, pilih kasih. Nah, kalau menurut apanya yang sulit dipahami? Tuhan itu harus adil. Adil itu bukan berarti setara, tapi sesuai pada porsinya. Tuhan yang adil bukan Tuhan yang memberikan hukuman yang sama antara laki-laki dan perempuan. Nggak bisa, karena laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan itu berbeda. Nah, apa yang sulit memahami sifat Tuhan itu? Yang saya tanya gini, menurut Bapak, sifat Tuhan yang benar itu benar nggak kayak gitu? Adil, pengampun, dan juga kekal. Tapi kalau menurut Bapak 3 sifat ini tidak boleh ada pada diri Tuhan, kita bahas itu menjadi bahan diskusi. Nah, saya satu dulu deh. Menurut Bapak Tuhan itu bisa nggak mati? Nggak bisa mati. Nah, bagus. Berarti kalau ada Tuhan yang mati, maka dia bukan Tuhan. Benar nggak? Bukan Tuhan. Nah, ini bagus nih, jujur. Nah, pertanyaan saya, Yesus itu pernah mati nggak? Pernah mati. Berarti Yesus Tuhan atau bukan? Yesus sekarang sudah kembali menjadi Tuhan. Iya, berarti dia adalah Tuhan yang pernah mati dan dulu. Gimana ini? Tuhan itu nggak boleh mati? Enggak. Terus dia mati? Iya. Terus tiba-tiba sekarang dia udah kembali jadi Tuhan. Berarti waktu dia mati dia nggak jadi Tuhan. Nah, ini kan Bisa nggak namanya saya jelaskan? cacat logika. Bisa Sebentar. nggak saya jelaskan? Sebelum Bapak menjelaskan dengan doktrin gereja, saya izinkan nanti 2 menit. Tapi saya mau menunjukkan logical fallacy, Pak. Bapak tahu nggak, ucapan yang tidak konsisten itu ucapan yang keliru. Tadi Bapak sudah sepakat dengan saya, Tuhan yang benar itu bisa mati nggak Pak? Tidak. Lalu saya tanya sama Bapak, Yesus kalau seandainya ada yang mati, maka layak nggak dikatakan Tuhan? Tidak. Bapak yang bilang tidak layak sesuatu itu mati, maka dia dikatakan Tuhan. Saya tanya, Yesus mati nggak? Mati. Terus dia Tuhan nggak? Oh, dia sekarang udah jadi Tuhan. Maka sebenarnya Bapak sudah mengingkari omongan Bapak. Benar kata saya di awal, orang Kristen rata-rata bukan berdebat dengan saya, tapi berdebat dengan dirinya sendiri. Bapak pertama tadi ngomong tidak mungkin yang mati itu Tuhan. Bapak kedua membantah bapak pertama, mengatakan yang mati itu sudah jadi Tuhan. Jadi silakan Bapak jelaskan, nanti saya tanggapi. 2 menit ya Pak, jangan lama-lama. Silakan. Jadi kalau kita berbicara Yesus mati, Yesus itu adalah firman Allah yang jadi manusia, perkataan Allah yang jadi manusia, bukan pribadi ilahinya. Itu tertulis di dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes itu menggambarkan Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Jadi dia firman, perkataan Allah menjadi manusia. Jadi Allah itu ada di surga, dia hanya speaker. Jadi waktu dia mati, dia sebenarnya firmannya yang sudah, istilahnya speaker sudah kita matikan. Tetapi Allah yang berfirman dari surga itu tetap hidup, nggak ada pernah mati, nggak pernah diusik manusia. Saya berharap bisa nggak dimengerti. Saya nggak mau memuji-muji diri saya, tapi saya termasuk orang yang kata dosen saya itu cepat mengerti ucapan orang lain. Saking mengertinya saya, mau saya konfirmasi dulu sama Bapak. Ya, supaya saya tidak salah paham. Saya ngerti, tapi saya nggak mau salah paham. Maka pertanyaan saya ini mengkonfirmasi penjelasan Bapak. Pertanyaannya adalah, yang mati di tiang salib itu Tuhan atau bukan? Silakan dijawab. Dia itu firman Allah, perkataan Allah yang sudah telah menjadi manusia. Itu dia yang mati. Perkataan Allah itu Tuhan atau bukan? Dia suara Allah. Tuhan bukan? Manifestasi Tuhan. Itulah Tuhan bukan? manifestasi suaranya Enggak, jadi yang manusia. saya tanya itu Tuhan bukan, gitu aja Pak. Kalau seandainya mudah untuk memahami dan menjawab, maka Bapak dari tadi nggak perlu sampai 3 kali saya tekankan Bapak sudah jawab. Tapi bukti jawaban ini sulit untuk dijawab, maka Bapak 3 kali jawabnya yang nggak sesuai dengan pertanyaan. Yang saya tanyakan itu adalah
Bukan apakah dia firman Tuhan atau bukan. Yang saya tanya dia Tuhan atau bukan. Itu aja. Kenapa Bapak harus Yesus- jawab, oh dia adalah firman Tuhan, dia lah ini. Yang saya tanya itu apakah dia Tuhan atau bukan. Simple as that. Yesus waktu datang ke dunia bukan dia jadi Tuhan. Yang saya tanya itu, yang mati di tiang salib itu Tuhan atau bukan? Yes. Kalau berbicara yang mati di kayu salib, itu saya bilang, itulah firman Allah yang telah jadi manusia. Saya tahu Pak, sudah 3 kali Bapak berulang dia firman jadi manusia, dia firman jadi manusia. Yang saya tanya, firman yang jadi manusia ini Tuhan atau bukan? Belum pada masa itu. Berarti Yesus itu pernah nggak jadi Tuhan? Iya, karena dia hanya sebatas firman Oh. yang terpisah. Makanya Berarti ada waktu dia di dunia itu dia bukan Tuhan. bukan. Makanya ada kitab Filipi pasal Kapan dia 2. jadi Tuhan? Kapan dia jadi Tuhan, Pak? Itu dijelaskan dalam kitab Filipi pasal 2, Bu. Ya, yang saya tanya bukan itu. Saya tidak mempertanyakan hal yang sudah saya dapatkan jawabannya. Yang saya tanya adalah kapan dia pertama sekali jadi Tuhan? Sebenarnya dia Tuhan seperti dikatakan dalam kitab Amsal, aku adalah hikmat Allah. Pak, yang benar yang mana nih Pak? Dia pada waktu mati bukan Tuhan. Makanya saya tanya, dia kan lahir ke dunia. Waktu dia lahir ke dunia, dia sudah Tuhan atau belum? Sebenarnya dia bagian dari diri Allah, dari Tuhan. Yang saya tanya bagian diri, Pak, saya nggak nanya dia apanya Tuhan. Bukan, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya itu dia Tuhan atau bukan? Itu sebenarnya pertanyaannya. Waktu Tuhan dia atau datang bukan? ke dunia tadi, Bapak saya jawab sudah- belum. Bapak jawab dia belum jadi Tuhan. Nah, Saya jawab yang tadi. Nah, belum jadi Tuhan kan? Jadi nggak usah jelaskan sesuatu yang nggak saya tanya. Ketika dia belum jadi Tuhan waktu dia dilahirkan Bunda Maria, maka waktu dia mengajar di Bukit Zaitun dia belum Tuhan juga. Maka waktu Thomas mengatakan dia itu memperlihatkan dirinya, dia juga belum Tuhan. Pertanyaannya adalah kapan dia jadi Tuhan? Silakan dijawab. Itu dikatakan dalam kitab Filipi pasal 2, Bu. Sesudah Ya. dia mati, dia bangkit, dia kembali kepada Bapa, dia ditinggikan di atas segala yang ada di bumi, di langit, dan di bawah bumi, dan di atas segala-galanya. Berarti menurut Bapak Yesus jadi Tuhan ketika setelah dia mati. Ya sesudah dia bangkit dan naik ke surga. Setelah dia mati, bangkit, baru dia jadi Naik ke Tuhan surga. gitu. Naik ke Berarti surga dia. manusia yang di dunia yang dilihat oleh orang itu bukanlah Tuhan. Dia hanya suara Allah, itu dia. Jadi bukan Tuhan yang sesungguhnya. Oh, bukan Tuhan sesungguhnya. Berarti ada Tuhan palsu dengan Tuhan yang sesungguhnya ya? Penyataan Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan palsu, tidak bisa juga. Karena memang dia 100% apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apa yang dia perbuat itu adalah perbuatan dari Tuhan. Jadi waktu apa yang dia buat, maka itu perbuatan Tuhan gitu. Iya. Nah, pada waktu dia tidur, maka Tuhan sedang tidur. Disinilah dia kita berbicara sebagai manusia. Oh, hilang ketuhanannya. Oh iya, dia kan bukan Tuhan waktu itu ya. Kan saya bilang dia bukan iya, Tuhan. Iya, iya, dia bukan Tuhan, iya ya. Jadi pada waktu Yesua di dunia jalan-jalan itu dia bukan Tuhan, tapi dia manusia biasa. Firman Nah, Allah setelah yang dia manusia. mati, firman Allah yang jadi manusia. Ketika dia mati dan bangkit, baru dia jadi Tuhan. Iya. Berarti Yesua adalah Tuhan yang baru bermula jadi Tuhan ketika dia mati dan bangkit. Bukan seperti itu, Bu. Dia adalah suara Allah yang sudah ada sejak zaman dahulu. Iya, tapi kan menjadi bukan Tuhan. manusia. Iya, dia adalah pada waktu suara itu kan Allah dia yang belum ada. Tuhan. Hah? Nggak, yang saya tanya ini bukan jenisnya atau dia terbuat dari apa, bukan. Yang saya ini status sosialnya, Pak. Loh, Saya lebih kalau ini penting suara status. Tuhan bukan- Iya, suara Tuhan kan bukan Tuhan kata Bapak tadi. Gimana sih? Kan suara kita Tuhan nggak dia usah Tuhan. mundur lagi. Loh, berarti dia oke. Berarti suara Tuhan adalah Tuhan. Makanya Yesus yang ada di bumi adalah speaker, bagaikan speaker dari Tuhan. Iya, dia Tuhan nggak? Yang- Belum. Yang suara itu adalah Tuhan, segala perkataannya itu. Iya, suara Tuhan saya tahu. Yang saya tanya Yesus kan bukan suara. Yesus kan manusia yang bersuara. Iya, tapi dia adalah firman Allah, baik dalam perbuatannya. Iya. Oke, dia firman Allah. Yesus firman Allah. Iya. Kenapa firman Allah menerima firman lagi? Yesus berkata Kapan dia begini, menerima firman? segala firman yang kau berikan telah kusampaikan pada mereka. Masa firman Allah menerima firman? Ini gimana ceritanya?
Karena jelas dikatakan, baik sebelum Yesus lahir, sebelum datang ke dunia, dia sudah dinubuatkan akan datang dan mengalami banyak penderitaan. Tentang hidupnya sebelum datang ke dunia, sudah dinubuatkan dia akan datang. Dan dia sudah dinubuatkan mengalami hal-hal tertentu. Itu dikatakan dalam kitab Yesaya. Yang dinubuatkan itu manusia yang datang atau Tuhan yang datang, Pak? Firmannya supaya dia langsung bisa berbicara kepada manusia, mengajar manusia itu bagaimana berkenan kepada Tuhan. Di mana ada nubuatan bahwa Tuhan menubuatkan firman-Nya akan datang jadi manusia, itu di ayat berapa? Ada dikatakan dalam kitab Yehezkiel, aku akan memberikan firmanku, akan memberikan rohku. Memberikan rohku dan memberikan firmanku. Musa juga diberikan firman Tuhan dalam Ulangan 18 ayat 18. Akan kubangkitkan nabi di antara keluarga kalian, seorang nabi akan kubangkitkan dan firmanku akan kuletakkan di mulutnya. Bukan firman jadi mulut, Pak. Yang ada adalah firman Tuhan diletakkan di mulut para nabi ini. Bukan firman itu jadi manusia bermulut lalu bicara. Nggak ada kayak gitu ayatnya. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu tidak ada. Yang ada di Ulangan 18 adalah nabi akan dibangkitkan menyampaikan firman Tuhan. Bukan seorang firman Tuhan yang akan dibangkitkan menjadi manusia bermulut lalu bicara. Kenapa? Kalau dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, kenapa dia mendengar firman lagi? Masa firman dengarkan firman lagi? Katanya firman Tuhan. Kenapa? Karena sudah saya sampaikan tadi dengan jelas, dia adalah speaker, bagaikan speaker. Itu kan analogi Bapak, dia bagaikan speaker. Ketika dia bagaikan speaker, Pak, kalau dia speaker, ya Bapak menganalogikan dia sebagai speaker. Artinya dia mengeluarkan suara. Suara yang dia keluarkan itu datang dari dirinya sendiri atau datang dari Tuhan lain? Kalau speaker itu datang dari mana? Apakah ada speaker datang dari dirinya sendiri? Tidak ada. Makanya silakan. Dari mana? Dari sumber. Nah, kenapa Bapak mengatakan dia itu firman Tuhan, sementara dia itu firman didengarkan lagi baru disampaikan? Maka ketika Bapak mengatakan dia adalah firman Tuhan, ini pernyataan yang tidak sesuai. Kalau dia adalah firman Tuhan, maka tentu dia tidak perlu mendengarkan firman lagi karena dia adalah firman Tuhan itu. Tetapi Bapak menyatakan bahwa dia firman Tuhan, tapi firman ini mendengarkan firman lagi. Yang paling parah argumen Bapak tadi adalah kalau dia baru jadi Tuhan setelah kematiannya. Tapi itu luar biasa ya. Tidak ada orang Kristen yang berani mengakui hal seperti itu, bahwa Yesus baru jadi Tuhan setelah kematiannya. Nandar kasih tepuk tangan buat Bapak ini dulu. Nandar, tepuk tangan dulu. Wah, Nandar nih sulit nih. Jadi teman-teman ya, kita hargai pendapat orang Kristen terhadap agama mereka, ya. Bahwa Bapak ini mengatakan Yesus baru jadi Tuhan setelah Yesus baru jadi Tuhan setelah kematiannya, karena sebelumnya dia belum jadi Tuhan, ya. Nggak masalah. Kita hargai aja. Silakan Pak, Bapak mau tanya silakan, karena Bapak sudah menjelaskan iman Bapak. Saya tidak mau memberatkan, tidak mau menganiaya. Silakan Bapak mau bertanya boleh, menjelaskan agama Bapak juga boleh, silakan. Saya sih begini, Bu. Saya melihat sebagai porsi Tuhan yang besar, yang benar. Seorang Tuhan yang benar itu selalu perkataannya itu perkataan yang membawa kita kepada kebaikan. Dan segala yang dilarangnya itu pasti sesuatu yang sangat berbahaya. Tetapi kulihat ada sesuatu yang berbanding terbalik. Sementara Tuhan kami sangat benci perceraian, sangat benci, ya itulah salah satu, ya. Bahkan itu berapa kali dikatakan di dalam Injil, bahkan sampai dinubuatkan tentang kehidupan Nuh, kehidupan Lot, ya. Mereka makan, minum, dan kawin mengawinkan, juga begitu Lot makan, minum, dan kawin mengawinkan. Dan juga akhir zaman juga dikatakan makan, minum, dan kawin mengawinkan, sehingga Tuhan murka, ya. Kalau kita pikir sih, kalau terjadi kawin mengawin, cerai dan kawin terus menerus, apakah itu enggak merusak bangsa, merusak keluarga, merusak generasi berikutnya? Kok bisa Tuhan langsung pertanyaan Pak, orang kawin cerai? Itu yang saya heran. Oke, baik, terima kasih banyak. Benar atau tidak? Ya, baik, itu maksudnya. Bagus pertanyaannya.
Pertama, di Islam itu tidak memerintahkan orang kawin cerai, tapi mengizinkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa nanti manusia banyak yang psikopat. Di dalam Islam itu kalau ada dapat perempuan dapat laki-laki bejat, maka dia tidak disuruh untuk bodoh bertahan dengan ditampar, dibiarkan gitu aja, enggak. Tapi disuruh untuk boleh bercerai. Karena Tuhan kami bukan Tuhan yang kejam, tapi Tuhan yang memberikan keselamatan dan hukum-hukum yang memuliakan kedua manusia, baik laki-laki perempuan. Karena Tuhan kami bukan mencintai laki-laki saja, tapi mencintai yang perempuan juga. Tuhan yang biadab adalah Tuhan yang membiarkan perempuan ditampar bolak-balik, tidak dinafkahi, tapi nggak boleh minta cerai. Bagi saya itu Tuhan yang kejam. Nah, saya bingung dengan Bapak. Tadi Bapak bilang Tuhan yang benar itu nggak bisa mati, tapi Bapak akui Tuhan Bapak mati, tapi baru jadi Tuhan setelah kematiannya. Itu udah statement blunder. Tapi ya sudahlah, kita lupakan. Bapak mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu mengajarkan untuk tidak boleh bercerai ya. Nah, Bapak silakan buka kitab Bapak Lukas 14:26. Setahu saya justru Bapak disuruh membenci istri dan keluarga Bapak. Disuruh benci ibu, bukan cuma bercerai Pak, sekeluarga dan anak Bapak disuruh benci. Buat apa ngaku-ngaku punya Tuhan yang melarang perceraian tapi justru menyuruh membenci istri? Buka Lukas 14:26 Pak. Silakan dibaca kuat-kuat. Buat apa gitu loh? Cuman ngomong-ngomong doang. Tuhan saya nggak ngizinin cerai, tapi menceraikan manusia di surga. Kemudian suami istri nggak ada lagi nanti di surga. Di dunia mereka susah, dibiarkan menikah. Giliran istri ditampar bolak-balik sama suami, nggak dinafkahi, nggak boleh minta cerai. Belum lagi ketika dia memerintahkan istri atau suami apabila ingin jadi muridnya harus membenci keluarga, jangan turun. Kenapa? Kenapa turun? Kenapa terguncang? Nggak boleh gitu. Saya kan memberikan data yang benar. Di Islam itu diizinkan bercerai karena Allah tahu bahwa nanti perempuan akan dapat suami-suami psikopat. Contohnya yang terjadi di Sumatera Utara kemarin ketika lagi live streaming Facebook, seorang perempuan ditusuk sama suaminya berulang. Seandainya perempuan itu masih hidup, dia nggak boleh cerai di Kristen. Seandainya perempuan masih hidup, maka dia boleh minta cerai karena kekerasan rumah tangga dalam Islam. Karena Tuhan kami bukan Tuhan yang keji dan kejam, membiarkan perempuan-perempuan tersiksa dan terzolimi. Justru kalau kami ini seandainya tidak merasakan ketentraman berumah tangga dan takut tidak menjalankan hak kami sebagai hak-hak dan syarat sebagai seorang muslimah, boleh khulu, boleh minta berpisah. Buat apa? Buat apa mengurusi rumah tangga orang? Ngakunya Tuhan yang nggak memerintahkan menceraikan tapi memerintahkan untuk membenci. Buat apa Pak? Buat apa? Lebih baik kita ini tuh humble aja, nggak usah banyak klaim. Agama yang benar itu bukan agama yang banyak klaim, tapi agama yang banyak pembuktian dan hukum-hukumnya tuh rasional, make sense. Buat apa kita selalu mengatakan bahwa Tuhan kami baik nggak ngizinin cerai? Justru itu kebiadaban bagi kami perempuan. Kenapa? Saya sebagai perempuan punya suami psikopat, tiba-tiba ditabok bolak-balik, nggak diberi nafkah, ditusbol depan belakang, nggak boleh minta cerai. Berarti Tuhan saya keji. Kenapa? Tuhan saya hanya menguntungkannya laki-laki dan Tuhan saya tidak peduli dengan perempuan. Bukan kebetulan, qadar Allah, alhamdulillah saya bertuhan kepada Tuhan yang adil, yaitu Tuhan yang mengizinkan perceraian karena Tuhan saya tahu nanti akan banyak polemik rumah tangga yang akan terjadi. Karena Tuhan saya tahu sebelum sesuatu terjadi. Saya justru nggak mau punya Tuhan yang mengharamkan perceraian. Kenapa? Kalau perceraian diharamkan, tiba-tiba saya nikah sama psikopat, wah babak belur bonyok saya Pak, dia selingkuh, saya diam aja, pikul salib, Tuhan baik, Tuhan baik. Dia yang mau, saya tidak mau Pak, rumah tangga saya Tuhan yang menyelesaikan masalahnya. Orang masalah Tuhan aja nggak selesai, apalagi masalah saya coba. Jadi gitu Pak, makanya di Islam itu diizinkan bercerai. Bukan karena Tuhan itu biadab, tapi karena Tuhan tidak mau terjadi kebiadaban terhadap perempuan. Karena perempuan ini banyak menjadi korban kekerasan rumah tangga dan Allah tahu bahwa itu akan terjadi. Maka Allah izinkan kalau seorang istri itu ternyata sudah biadab juga kelakuannya, dia boleh diceraikan suami. Tapi tidak diperintahkan Pak, nggak ada disuruh kawin cerai. Justru di kitab Bapak dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8, Tuhan Bapak memberikan vagina gratis buat nabinya Daud, Nabi David. Bukan Nabi Daud alaihissalam ya. Vagina gratis Pak dari bini-bini orang itu yang suruh kawinin. Bahkan Hosea disuruh berkawin dengan anak-anak sundal, dengan memperanakkan anak-anak sundal. Kenapa sih kalian tuh suka tutup mata gitu dengan kitab kalian tapi terang lihat kitab orang lain yang tidak masalah hukumnya di situ? Apa masalah dengan perceraian? Perceraian itu dilakukan justru untuk melindungi perempuan. Banyak orang Kristen yang bercerai kok.
Ngakunya aja nggak boleh bercerai di Kristen. Contoh tuh Shirley Cebing yang ditabok sama pendeta itu. Untung dia minta cerai. Kalau nggak minta cerai udah dihabisin sama lakinya itu. Udah diancam dia pakai pisau. Makanya Shirley Cebing sekarang bahagia setelah bercerai sama lakinya pendeta psikopat itu. Coba kalau dia ikut aturan gereja nggak boleh bercerai. Habis Shirley Cebing udah botak kepalanya di tengah. Soalnya rambutnya dirontokin sama si Moses itu. Kasihan Bu Cebing itu, iya. Shirley Cebing itu kan untung dia nggak ikut-ikut banget sama ajaran gereja, ya. Baik. Sempat dia ikut-ikut banget sama ajaran gereja, babak belur dia. Gitu. Uni udah mau jam 12, Uni gimana? 30 menit lagi. Siap, oke. Saya cuma ngingetin. Ya, jadi gitu. Tuhan yang benar itu Tuhan yang adil, Tuhan yang tahu mana benar mana salah. Masa Tuhan nggak ngizinin perempuan minta cerai kalau dapat suami psikopat? Hancur mina berantakan dunia ini. Tapi perceraian adalah perkara yang dibenci oleh Allah, tapi dihalalkan artinya dibolehkan, bukan diharamkan. Kalau diharamkan berarti Tuhan nggak tahu nanti banyak laki-laki psikopat. Gimana cara Tuhan berpikir coba? Apa iya dia nggak tahu kalau nanti banyak laki-laki psikopat? Seperti itu. Halo, Andi Bless, silakan di sini boleh bertanya ya. Boleh mengkritisi agama Islam asal agamanya sendiri punya parameter yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi kalau bobrok nanti kasihan saya sampaikan kebobrokannya nanti kalian sedih. Tapi saya harus jujur ya, karena saya nggak mau benar katakan benar, salah katakan salah. Saya nggak mau tuh jadi orang tuh kayak nggak jujur gitu loh. Nanti harus untuk menjaga perasaan orang saya harus menyembunyikan kebenaran, nggak bisa karena beragama ini bukan menggunakan perasaan tapi benar dan salah. Karena kita bicara tentang kebenaran maka kita tidak melibatkan perasaan. Ya, saya mengatakan sesuatu yang benar walaupun saya dibenci itu lebih baik daripada saya berdiam diri tidak menyampaikan kebenaran dan orang lain ternina bobokkan dengan apa yang saya lakukan. Silakan Pak Andi Bres, agamanya apa? Kristen. Ya, Oke, aturan mainnya boleh. Gini Pak, kalau hanya ucapan itu saya itu tidak terima karena dalam agama Islam atau di dalam dunia di debat lintas agama ini itu bukan omongan, bukan klaim tapi pembuktian. Saya mau tanya sama Bapak, bagaimana cara mengasihi saya menurut Yesus? Silakan ajarkan saya coba. Dalilnya tunjukkan cara mengasihi sesama manusia yang diajarkan oleh Yesus dalam Bible yang Bapak lakukan. Silakan. Kalau cuma omong-omong Pak, saya juga bisa Pak. Ku mengasihimu gitu ya. Ya, atas dasar tadi berbicara, saya bilang saya mengasihi Anda. Jadi saya menerima opini Anda. Begitu. Oh, jadi kalau mengasihi orang itu kita menerima opini orang lain gitu. Yang terpenting menyampaikan kebenaran Injil Yesus Kristus sehingga jiwa itu diselamatkan. Enggak, maksud saya kan tadi tanya, Bapak kan bilang mengasihi saya. Saya tanya nih, bagaimana cara mengasihi manusia lain menurut Yesus? Caranya seperti apa? Dalam Bible itu diajarkannya gimana? Kalau Nabi saya kan ngajarkan begini nih. Ada perintah taatlah kepada suami, tapi caranya apa? Tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan. Artinya menurut Nabi saya, pengajaran Nabi saya, kami boleh taat kepada yang benar, yang baik, amar ma'ruf. Kalau suami saya misalkan nyuruh saya berzina, saya tidak boleh ikut. Kalau Nabi saya suruh jual diri, saya tidak boleh ikut. Nah, itu kan kalau seandainya nanti tidak ada batasan, nanti terpaksa saya harus taat sama suami saya nanti. Dia suruh saya berzina, nanti saya ikut. Nah, kalau di dalam kekristenan itu ketika ada perintah mengasihi sesamamu, itu batasannya seperti apa? Contoh, ada nggak batasan itu kalau mengasihi itu misalkannya kita tidak boleh melawan orang yang memperkosa anak kita, istri kita, apakah seperti itu atau bagaimana? Coba ada nggak batasannya menurut itu Yesus? Bodoh, itu bodoh namanya. Oh, bodoh. Oke, tapi ada dalilnya loh Pak. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu gimana itu penjelasannya? Mengasihi musuhmu, Bu. Iya. Iya, nah Bapak kalau kalau istri Bapak diperkosa, yang memperkosa istri Bapak itu musuh atau teman? Ya itu bodoh namanya. Makanya saya tanya, bagi saya tidak masuk akal mengasihi musuh itu. Makanya saya tanya, koruptor itu musuh nggak? Pemerkosa istri musuh nggak? Bagaimana cara mengasihinya menurut Yesus? Ya itulah, kita kan diberi hikmat untuk berpikir. Oh, berarti diserahkan kepada kita masing-masing, tidak ada aturan tertentu oleh Yesus. Itu poinnya, mengasihi musuhmu. Makanya saya tanya, cara mengasihi musuh tuh kayak mana Pak? Makanya saya tanya lagi, koruptor musuh nggak yang memperkosa? Kalau orang yang mau membunuh anak Bapak, itu musuh atau teman?
Ya sekarang kan Tuhan memberi kita, jelaskan Tuhan memberi kita hikmat. Oh, berarti Tuhan Bapak menyerahkan kepada kita. Terserah kita caranya masing-masing gitu. Jadi kalau ada suatu saat orang Kristen istrinya diperkosa, dia mengasihi musuhnya, menyuruh untuk layani sekali lagi ya, dia kan musuh Itu kita. bodoh. Aku mengasihi dia. Itu bodoh loh. Seperti- Orang kan dia tidak seperti itu. diajarkan. Katanya diserahkan ke dia. Ada kemarin orang Kristen yang begitu waktu saya tanya di sini di koma ada Tidak YouTube-nya. ada. Ketika saya tanya, Tidak ada. makanya saya tanya, menurut Bapak yang pintar cara mengasihi musuh seperti apa? Soalnya di dalam kitab Bapak, Matius pasal 5 nomor 39 itu diajarkan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi Bapak Iya. kalau ditampar pipi kiri kasih yang kanan, istri Bapak Iya. diperkosa kasih anak gitu. Tidak bilang, Alkitab kan tidak bilang diperkosa, dikasih anak kan tidak. Iya kan yang berbuat jahat, Ditampar. perbuatan jahat itu kan memperkosa. Di sini jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Pemerkosaan itu kan perbuatan jahat bukan? Iya, tapi bukan ditampar kan? Di sini yang saya tanya Value-nya itu berbeda. jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan benar. apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Makanya saya tanya, kalau istri Bapak diperkosa, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pemerkosa istri Bapak mengikuti Matius 5:39? Tidak mengikuti, kan dia bukan ditampar, istrinya bukan ditampar, tapi Yang saya diperkosa. tanya itu Bapak baca ayatnya, Pak. Berusaha Saya tidak untuk- fokus ke tampar. tidak Bapak boleh. baca ayatnya. Tidak. Tetapi aku berkata Value-nya kepadamu, berbeda. janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Saya ulangi sekali lagi ya. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Seandainya istri Bapak diperkosa oleh penjahat, itu berbuat jahat kepada Bapak dan istri Bapak enggak? Kalau di depan mata, Nah, makanya di sini kamu menolong orang yang susah tidak? loh, kalau saya Pertanyaan. Islam, dalam Islam itu diperintahkan tidak boleh menzolimi dirimu sendiri. Dalam Islam diperintahkan lawan kalau orang ada menzolimimu, bahkan boleh berperang kalau kita diperangi. Jelas. Iya, di Saya Alkitab juga jangankan jelas. diperkosa, Pak. Disentuh saja saya tampar. Saya Kita Islam. juga jelas, tunduk pada Allah dan lawan si iblis, dan pemerkosa Loh, di itu si sini iblis. lah terus Matius pasal 5:39 ini gimana ini? Tetapi Ya, itu aku artinya berkata kepadamu, ditampar bukan janganlah diperkosa. kamu janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan apabila jadi kalau istri Bapak ditampar, Bapak nggak boleh lawan. Kan jelas saya bilang orang bodoh yang tidak lawan. Kalau lihat saja Lah, orang tadi bodoh, katanya, saya sudah- jadi gimana saya ceritanya sudah ini? pasti Ayat ada. ini bisa diikuti nggak? Kepadamu atau kepada istrimu? Kan Oke, kepadamu. kalau Bapak diperkosa sama laki-laki, Bapak mau ditusuk bokongnya, Bapak lawan nggak? mana berani orang begitu sama saya? Loh, kok jawabnya Saya marah berani? Saya hajar. tanya, banyak Pak Reinhard Sinaga. Saya kasih tahu dia tentang Injil biar dia bertobat. Oh, berarti nggak bisa dijalankan perintah Yesus ini. Itu sudah Karena di sini, mengasihi dia. di sini kan Dengan janganlah memberitakan melawan. Injil, Jadi dengan Bapak, memberitakan Injil, tunggu, dia pas bertobat. bentar, Jadi waktu dia tidak Bapak dapat melakukannya bentar, karena mendengar waktu Injil. Bapak mau diperkosa, Bapak baca Bible gitu. Bapak baca Amsal 7:18 malah birahi saya dia, Pak. doakan dia langsung bertobat. Enggak, Akhirnya saya dia tidak takutnya melakukan gini, hal Pak. itu. Pak, saya Itulah takutnya gini. kasih saya. Enggak, saya takutnya gini, Itu Pak. artinya kasih. Pas Bapak Enggak, mau tidak diperkosa bisa. sama Reinhard Sinaga, Bapak baca Amsal 7:18 Saya bilang malah kau birahi sesat. dia. Bertobatlah, itu iblis yang menguasaimu dan dia Iya, bertobat. terus tapi celana Bersyukur, Bapak udah kan? dibuka sama dia, Bapak bicara Tidak itu. bisa. Ya, Tidak ada Bapak yang bicara bisa tangan Bapak udah melakukan hal itu dipegang. sama saya. Iya, tapi sebelum Bapak dia lawan melakukan nggak? itu tidak ada. Itu hanya Nggak. pikiranmu. Pak, memang Itu pikiran pikiranmu. saya. Saya Iya, pikiran ini saya. juga pikiran Dalam- saya. Sebelum Iya, dia makanya dapat dalam melakukan itu, saya sudah beritakan Injil. Dia sudah tapi celana bertobat. Bapak udah dibuka sama dia. Tidak ada, itu pikiranmu. Kalau Saya iya, sudah kalau celana menginjil Bapak dibuka dia. sama dia, Bapak Bukti boleh kasih lawan saya. nggak? Nggak boleh Tidak dilawan. bisa. Nggak bisa, Ini nggak kita dilawan. salah berpikir. Itu Oh, salah jadi gini. berpikir. Oke, gini, Pak. Jadi Salah. menurut Bapak, kalau misalkannya Bapak diperkosa Reinhard Sinaga, celana Bapak dibuka, Bapak bacakan Injil bukan Ajak melawan. kan gitu. Biar Ya, saya abisnya langsung gantian, jawab. gantian bicara. Jadi ketika Bapak diperkosa Reinhard Sinaga, celana Bapak dibuka, Bapak beritakan Injil, bukan malah melawan, tapi beritakan Injil. Gitu. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Itulah logika Uni yang salah. Apa di mana logika salah? Di mana logikanya salah? Begini, sebelum dia dapat melakukan hal itu, saya sudah menyampaikan Injil kepada dia sebagai bukti kasih. Dan Jadi setelah dia mendengar kalau mau Injil, dia diperkosa, pasti bertobat. sampaikan Injil. Enggak, maksudnya gini. Berarti menurut sebelum Bapak, itu terjadi, Injil sudah disampaikan, Iya, itu iya. bukti kasih saya. iya, pokoknya Gitu. kalau seandainya Dan diperkosa, saya percaya pasti diselamatkan. dengar dulu, saya Pasti mau dia nanya. bertobat.
Iya, berarti kalau diperkosa laki-laki tidak boleh lawan tapi sampaikan Injil gitu. Itu tidak akan pernah terjadi karena itu dosa. Iya. Sebelum Iya, saya sebelum dia enggak, mampu saya cuma melakukan tanya. itu, sudah Saya cuma tolak. tanya caranya aja. Misal nih, Itu kalau sudah, istri saya bapak sudah. mau diperkosa, dia nggak boleh lawan tapi sampaikan Injil gitu. Ayat apa yang disuruh bacakan Siapa ke dia? bilang menyampaikan Injil itu sudah melawan iblis? Jadi Iya. kalau dia diselamatkan, dia Iya. bertobat, dia tidak mampu melakukan Iya, saya karena dia paham. sudah mendengar Injil. Iya, saya bertobat paham. dia. Nggak, bapak memberi solusi. Berarti dia, Kalau di dia tidak sempat. Pak dengar dulu, melakukannya. kenapa sih? Itu kan Ya, diam pikiran. dulu. Oke, Saya silakan. cuma caranya doang, bukan konsekuensinya. Berarti menurut Pak Andi Blas, teman-teman, kalau kalian diperkosa, kalian bacakan Injil ya. Ya, teman-teman ya. Pokoknya Bukan kalau diperkosa, sebelum dia melakukan. Loh, hal saya itu, kan tanya saya ketika sudah mau sampaikan. diperkosa. Itu tidak akan pernah terjadi karena itu Terjadi pikiran Pak Anda. Reinhard Sinaga, Pak. Reinhard Tidak Sinaga ada. ditangkap di Inggris karena dia memperkosa laki-laki, Pak. Tidak ada, itu kan iblis. Ada. Iblis dengan Loh, memang iblis. Emang Ya, iblis. iblis dengan iblis. Dia bukan Kristen. Come on. Loh, kok Bapak yang bilang dia bukan Kristen, oh dia orang Kristen rajin ke gereja? Kok Bapak bukan. lucu? Orang Kristen tidak seperti itu. Loh, itu justru orang palsu. Kristen yang paling banyak berbuat Tidak mesum, ada. Pak. Contoh saya Itulah tunjukin. Oke, saya salahnya. tunjukin. Oke. Itulah salahnya bentar. berpikir. Nggak, di sini saya lagi nggak ini ya, teman-teman debat kusir ya. Ketika Bapak Andi Blas ini mengatakan itu bukan Kristen. Tidak, dengar poin Aduh, ini Pak, dulu. bentar dulu. Saya di sini lagi nggak debat kusir. Teman-teman, yang saya tanya itu adalah bagaimana solusi di agamamu ketika kamu diperkosa? Bapak ini sudah menjelaskan, itu harus diikuti. Jangan melawan, bacakan Injil ya. Buat kalian perempuan yang mau diperkosa, bacakan Injil aja ya. Kalau perlu baca Amsal 7:18. Ya, saran saya. Diam dulu Andi ya. Nah, Lawan itu pasti biar tidak terjadi. oh berarti bertentangan ya dengan Logikamu kitabnya kok ya. Tidak ada bertentangan. Enggak, itu bukan logika saya di Matius 5:39. Tidak, Bukan, penafsiranmu loh. tentang firman Oke, itu saya yang baca. salah. Yaudah baca ayatnya. Bapak baca deh Matius Sudah, 5:39. saya sudah dengar tadi. Coba gimana bunyinya? Begini loh, tidak semua Gimana orang bunyi? Kristen di KTP Kristen Enggak, itu adalah gimana orang Kristen bunyinya? sejati. Saya enggak Jadi tanya Anda mana salah. Kristen sejati mana bukan. Saya tanya, bacakan ayatnya di Matius 5 nomor 39. Silakan, tadi kan sudah baca kan? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi kalau Bapak diperkosa laki-laki boleh lawan atau tidak? Dia belum melakukan, ya lawan sudah. Biar tidak Oh, terjadi. berarti bertentangan ya teman-teman. Kalau Tidak Bapak ini dia bertentangan. lawan. Iya, Karena itu bertentangan. iblis. Karena dia Iya. kita mengatakan tunduklah pada Allah dan lawan si iblis. Oh, Nah, berarti dia ayat kuasa ini nggak iblis, kita berlaku ya? lawan. Ayat ini nggak berlaku. Bukan berlaku. Berlaku. Kalau di ayat ini boleh lawan atau tidak? Kalau Uni Riva tampar saya kasih lagi sebelah kanannya. Enggak, yang saya begitu. tanya di ayat ini boleh lawan atau Ayatnya tidak kan orang jahat ngomong kepada kita? tentang tampar pipi kiri dan kanan. Yang bukan saya tentang tanya di perkosa. ayat ini, kalau oh berarti kalau istri Bapak ditampar nggak boleh lawan? Hah? Sebelum dia melakukan hal itu saya sudah. Yang saya tanya ketika dia mau ditampar, bukan sebelum. Saya kan nggak bilang sebelum. Saya tanya ketika dia mau ditampar orang, setelah ditampar orang dia boleh melawan atau tidak? Ya harus menghindar dong. Atau melawan. Saya tanya dong. Pak, gimana mau menghindar orang udah kena tampar? Saya tanya kalau Ya. sudah ditampar, Pak ngerti bahasa Indonesia kan? Ya. Yang saya tanya ini, kalau seorang perempuan ditampar orang asing, menurut ayat Matius 5:39 boleh lawan atau tidak? Kalau sekedar tampar saya bukan perkosa ya. Jangan bilang perkosa. Kan Soalnya di value sini tampar Pak, dan ayat perkosa Bapak berbeda. itu bukan cuma masalah tampar, tapi ayat Bapak berkata perbuatan jahat dan pemerkosaan salah satu Ya. perbuatan jahat. Ya saya mengampuni Uni Riva juga. Saya Salah nggak, satu Pak, perbuatan jahat. saya itu ini menolak Injil, saya itu ini salah lagi nggak satu bicara perbuatan kemana-mana. jahat. Saya lagi bicara tentang konsekuensi iman di kitab Bapak. Dalam kitab Iya. Bapak diajarkan Tapi iman Pak, tunggu saya- dulu. iman saya, iman Kristen Sebelum iman kita bodoh. berdebat, saya nggak mau debat kusir ya. Saya bilang ya, kalau Anda tidak ngerti dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi saya mau menyampaikan sekali lagi dan terakhir. Dalam ayat ini, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat, bukan yang menampar. Tapi janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Perbuatan jahat itu diantaranya membunuh, memperkosa, mencuri, membacok, membegal. Yang dipakai itu ditampar, bukan memperkosa. Yang saya tanya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Pemerkosaan itu perbuatan jahat atau perbuatan baik? Ya tapi dikuasai iblis harus dilawan itu. Yang Karena saya tanya, Alkitab juga mengatakan perkosa itu tunduklah pada Allah dan perbuatan lawan si baik atau iblis. perbuatan jahat? Yang saya tanya bukan itu. Lawan.
Ya sudah. Pemerkosa itu Oke, lawan, udah. itu si Berarti iblis. dilawan ya. Oke, berarti Ya, si bertentangan. iblis Berarti enggak. lawan, pasti. Berarti Matius 5:39 tidak kepake, teman-teman ya. Tidak kepake, itu manusia. Kalau Yang ini- memperkosa nggak pernah iblis, Pak. Manusia yang memperkosa, Pak. Saya belum pernah Iya, lihat dikuasai manusia. iblis itu. Ya, manusia dikuasai iblis ini di Nah, dalam lawan. Pak, memang ada gitu Lawan. orang jahat yang tidak Kalau dikuasai dia iblis. memperkosa orang, Ya memang nah, ada gitu orang lawan Kristen dia. yang memperkosa tidak dikuasai iblis. Memang ada yang memperkosa dikuasai Tuhan. makanya Alkitab juga Ya, ada namanya mengatakan, manusia jahat jadi tunduklah kuasai pada Allah iblis dan lah. lawan si iblis. Jangan pakai satu Nah, ayat saja. berarti Yesus mengajarkan kontradiksi. Yang satu Yesus Tidak mengatakan kontradiksi. kalau seandainya ada orang yang Tidak. memperkosamu kau lawan karena itu adalah iblis, tapi di ayat lain dikatakan orang yang jahat jangan kau lawan. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengajarkan jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, tapi dia mengajarkan untuk melawan iblis, mana yang betul? Ya, kita harus menggunakan hikmat. Itu Tuhan bilang pakai hikmat. Ya, hikmatnya seperti apa? Mana yang betul? Itu Silakan saya jawab. sudah bilang. Yang mana? Salah satu perbuatan jahat itu menolak kebenaran Injil. Mana Ya, kita yang betul? mengasihi. Saya nggak nanya Mengasihi Pak, apakah orang yang saya menolak tidak tanya Injil. Pak, Bapak fokus ke pertanyaan saya. Saya nggak nanya Pak, bagaimanakah perbuatan jahat itu? Mana salah satu perbuatan jahat? Yang saya tanya adalah ketika Yesus mengajarkan lawanlah si iblis, tetapi Yesus juga mengajarkan jangan melawan orang jahat kepadamu. Pertanyaan saya mana yang harus diterapkan dalam kesehari-harian kita? Ya kan pakai hikmat Tuhan. Kiasan-kiasan Makanya juga saya Tuhan tanya, Bapak menggunakan jangan cuma ngomong hikmat. pakai hikmat, pakai hikmat. Yang saya tanya itu Bapak yang pakai hikmat ini solusinya apa? Buat Itu apa saya kamu sudah punya bilang hikmat tapi tadi. apa? Solusinya apa? Saya sudah bilang. Tadi kan Apa? bilang ada orang mau memperkosa, dibiarin saja. Kan itu bodoh saya bilang. Dilawan berarti. Bodoh. Dilawan. Ya, pakai hikmat. Nah ya dong. sudah berarti Hikmat Matius pakai. 5:39 gugur. Udah gitu Mana aja. gugur? Menurut Loh, gugur itu. Dalam Matius 5:39 jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Gimana sih? Pakai hikmat. Udah ya, Itu udah kiasan-kiasan. nggak usah. Iya ya, kamu ngapain sih ngomong pakai hikmat, pakai iman? Udah dijawab dari tadi. Menurut hikmat yang kamu punya, kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melawan Matius 5:39 clear. Menurut kamu tidak melawan. Gini ya, teman-teman Gini Kristen. loh, artinya boleh saya jawab ya? Boleh saya enggak, jawab? saya lagi ngomong, bentar. Dengar baik-baik. Saya tidak tertarik dari tadi debat kusir. Kalau Tidak, menurut kamu pada memelintir, boleh saya jawab? Loh, kok Biar memelintir? clear dong. Itu. Kalau kamu tuduh Begini. saya memelintir, minimal kamu tunjukkan mana yang memelintir itu. Yang Oke, sepelintir yang oke. mana? Boleh saya Silakan. jawab? Boleh saya jawab? Oke. Ya, jawab Sekarang pertanyaan saya. begini. Ulangi pertanyaan Nah. saya dulu. Oke. Pertanyaan saya apa? Tadi kan tanya kalau tampar pipi kiri kasih. Bukan pipi itu, kanan, makanya kan? dengar telinganya. Pertanyaan Tadi saya kan apa pakai yang saya ayatnya juga pelintir? tadi. Tuh kan nggak ngerti. Yang saya Oke. tanya ketika kamu menuduh saya memelintir kitabmu, apa yang saya pelintir? Ayat Oke, mana yang saya pelintir? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan Tidak ada begitu kebaikan. tertulis. Ini melintir, kamu yang pelintir kitabmu. Tidak, itu firman Matius Allah juga 5:39 ada bukan tidak ada membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu pelintir, nuduh saya melintir. Tidak, Di situ tertulis. ayat Alkitab Tetapi ini ada kutunjukkan, itu. nih kutunjukkan kau. Ah, ini orang melintir, nuduh orang melintir nih. Ini jahat nih Alkitab orang nih. itu ada. Baca, Ada ayat baca Alkitab. dalam Matius 5:39. Kau bilang aku pelintir, ternyata kau yang pelintir. Wah, penipu Tidak, nih. ayat Alkitab. Dalam Alkitab kitabmu jangan itu pakai satu tertulis, ayat saja, jangan banyak ayat. melawan orang yang jahat kepadamu, bukan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kau bilang pula aku melintir, sementara kau yang Kan sama pelintir. aja Parah itu. ini orang. Kok sama? Itu korelasi. Kok sama? Diam dulu. Ini iblis teman-teman ya. Iblis itu suka menambah-nambahi firman Tuhan dan mempelintir tapi Iblis nuduh itu orang menolak memelintir. Yesus adalah Tuhan, itu iblis. Di mana tertulis? Justru yang menolak Yesus sebagai manusia ada itulah itu. antikristus. Yang tidak Yang mengatakan antikristus Yesus itu adalah menolak manusia. Yesus Oke, Kristus saya adalah tunjukin. Diam. Tuhan. Nggak usah banyak cerita. Ini orang Kristen ini udah kitabnya sendiri dipelintir. Saya ulangi ya. Tidak ada tertulis dalam Matius 5:39 tidak boleh melawan kejahatan dengan kejahatan. Dengar baik-baik ya. Tetapi aku berkata kepadamu, ini definisi iblis melintir kitabnya sendiri ya. Dia tuduh pula kita yang melintir. Diam. Ini iblis ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang. Diam dulu. Nah, terbukti kan kalau dia benar, teman-teman, dia akan tenang. Tapi dia tahu dia salah, dia ganggu saya menjelaskan. Dia mempelintir kitabnya, tapi dia tuduh saya pelintir. Saya baca ayat. juga toh. Nanti saya kasih waktu kalau saya yang bertanya, tapi kamu nggak ngerti pertanyaan saya. Saya tadi minta kau bertanggung jawab atas tuduhanmu yang menuduh aku pelintir. Ternyata kau yang pelintir kitabmu. Dalam kitabmu, tetapi Gimana aku saya berkata kepada. pelintir? Ada firman Tadi juga kau bilang tertulis apa? begitu. Kau tunjukin di mana? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tunjukkan ayatnya. Itu ada firmannya, bukan Di saja. mana? Di mana? Google saja keluar ayat-ayat. Nah, kan ini kurang ajar teman-teman. Ternyata bukan dia nggak kurang pernah ajar. baca. Itu benar. Ternyata dia nggak mana? Ya mana ayatnya?
Uni Mana? Google jangan Mana membalas kejahatan ayatnya? dengan Justru kejahatan, Tuhanmu, justru Tuhan tapi kau balas- membalas kejahatan. Nih, Tuhan kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Daud berzina, Tidak. Tuhan kau mengadakan perzinahan baru. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 di ayat 11. Dia Tuhan kau mengampuni Daud. mengadakan, bukan mengampuni Daud, mengadakan perzinahan baru Dia dengan mengambil bini-bini mengampuni. Daud, memberikannya kepada Absalom. Loh, kok mengampuni Daud? Kalau memang si Daud bisa diampuni karena perzinahan, berarti ngapain dia mati untuk menebus dosa kalian? Jadi gini ya, teman-teman Itu hukum. perhatikan, kenapa Kristen ini dikatakan antikristus oleh kitab Yohanes? Jangan ganggulah. Kalau kau nggak ada ilmu, tadi ku minta kau dalil, kau nggak bisa tunjukkan. Aku berdalil bicara. Nih, kau ku tunjukkan ya. Karena Nanti kau tidak berdasarkan. baca Alkitab. Diam kau dulu, aku baca kitabmu. Ini kurang aja ganggu saya nih. Diam dulu ya. Diam ya. takut sih Uni ini mu terus. Nih, kau tadi bilang saya mempelintir. Coba kau baca. Kau baca sekarang. Itu jelas saya sudah aminkan. Itu Ya saya baca, tidak baca, baca, tolak. baca, baca. Sudah jelas itu nih semua. Silakan yang dibaca. penting Kenapa? melihatnya. Sudahlah kau tidak menunjukkan dalil dalam kitab suci yang kau bilang tidak boleh membalas kejahatan dengan Coba- kejahatan. coba Uni, Seketika Kak. kau tunjukkan Coba Uni kitab kau, Google. kau pun tidak mau membaca kitabmu. Inilah Coba kalian Uni menolak Google. kitabmu. Inilah Tidak, ini. saya Silakan kau baca. aminkan itu. Yang saya baca Coba Uni ini, kau Google. baca ini. Kenapa takut sekali Ini Google? baca. Kenapa takut baca kitabmu? Saya semua bisa baca. Kenapa kau takut baca kitabmu? Tidak, ya dan amin. Aku berkata itu. Ya, Jelas turun itu kau ke bawah. Kau bukan orang yang layak ngomong di sini ya, karena kau nggak layak ya. Ya, anggap aja aku takut menghadapi orang yang sudah pelintir kitabmu. Enya kau iblis, kata Yesus, enya kau iblis. Ya, kenapa dia lebih iblis daripada iblis? Karena dia mempelintir kitabnya sendiri. Kitabnya yang sudah tidak bisa ditemukan kebenarannya pun dipelintir sama dia. Dia bilang tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada tertulis begitu. Memang betul-betul iblis mereka ini. Inilah kelakuan orang-orang Kristen diskusi dengan kita. Kita membaca kitabnya dengan tanpa dinista. Mereka menambah-nambahi. Lalu dia bilang saya yang pelintir. Kitabnya kita baca tanpa komanya pun gak kita kurangin. Titiknya pun gak kita kurangin. Tiba-tiba dia bacakan kitabnya yang tidak ada tertulis begitu. Tapi yang dituduh melintir adalah saya. Inilah kelakuan orang Kristen di hadapan kita. Pantas mereka ini dikatakan Yesus antikristus. Mereka mengakui pengikut Yesus, tapi mereka menghina Yesus. Inilah kelakuan saudara-saudara Kristen yang ada di Indonesia nih. Dan berdebat dengan mereka itu hanya, makanya saya bilang, saya udah buang waktu dengan debat kusir. Saya minta data. Mana? Kalau kau bilang Tuhanmu tidak mengizinkan membalas kejahatan dengan kejahatan, dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7, 8, 10 sampai 11, Tuhanmu membuat perzinahan baru untuk menghukum perzinahan Daud. Itu perbuatan jahat dibalas dengan kejahatan baru. Ya, gitu. Ya, silakan yang naik, jangan yang inilah. Kalian itu kalau awam, kalian bertanya, jangan kalian menjelaskan. Blunder kayak si apa tadi, nampak kali apa pendustanya dia ya. Dia berdusta atas nama kitabnya. Dia pelintir kitabnya. Ya, kalau memang dia betul baca kitabnya, dia harusnya udah bisa tunjukin ini ayatnya gitu. Ya, halo DM. Halo Pak DM. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan agamanya. Muslim, Mbak. Sorry, Ada Mbak. yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Aman. Dia tuduh saya mengatakan kitabnya dipelintir. Ternyata dia yang melintir. Memang biadab memang mereka ini. Memang iblis lah. Iblis lah yang telah menjadi bapakmu. Saya baca kitabmu tanpa dikurangi. Tiba-tiba kau pelintir kitabmu. Mana ada tertulis jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Kenapa kalian begitu gampang mendustai, menipu 2.000 orang lebih loh. 2.000 orang kalian dustai. Kalian rubah kitab kalian seenak otak kalian. Kenapa kalian tuh tidak ada rasa malu bicara di ruang publik? Kenapa nggak ada rasa bertanggung jawab kalian begitu? Kita bicara tentang agama, kalian justru memporak-porandakan agama kalian dengan menunjukkan kalianlah yang melintir kitab kalian terang-terangan depan kami.
Di depan seluruh umat Islam kalian tunjukkan kalian mempelintir kitab kalian. Parah kalian. Ini luar biasa ya. Betapa umat Islam ini memuliakan Bible walaupun kami tidak percaya itu kitab suci. Dengan tidak mempelintirnya. Kalian yang ngaku bahwa ini kitab kalian. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian tambahi, kalian kurangi. Kalian pelintir. Bayangkan. Betapa jahatnya kalian. Pantas Yesus berkata, percuma kalian beribadah kepadaku. Ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Ya. Kalau kalian bertanya, bagaimana di dalam Islam? Dalam Quran surah Al-Fusilat. Quran surah Fusilat ayat ke-34. Quran surah 41. Quran surah Fusilat. Dengarkan baik-baik. Ini baru ajaran dari Tuhan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan itu justru ada di Quran surah Fusilat ayat ke-34. Quran surah Asy-Syu'ara ya ayat ke-40. Quran surah nomor 42. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah. Keren nih. Rasional. Ya, tidak dipaksa untuk pasrah. Diizinkan untuk membalas, diizinkan untuk membalas, tapi dianjurkan untuk memaafkan. Bayangkan Islam ini make sense-nya loh. Diizinkan untuk membalas, tapi dianjurkan untuk memaafkan. Di kalian dilarang untuk melawan, diperintahkan untuk memberikan sebelah lagi pipi. Itu pun kalian tidak paham, anjuran dan perintah. Anjuran itu boleh diikuti, boleh tidak. Perintah itu wajib diikuti. Dalam kitab Matius pasal 5:39, kalian diperintahkan. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Dilarang melawan orang yang jahat. Tapi dalam Quran ini sangat rasional. Dianjurkan, ya, diizinkan untuk membalas. Dianjurkan untuk memaafkan. Tidak diwajibkan. Karena kalau jadi kewajiban nanti terpaksa. Ya udah harus wajib deh. Udah lah nggak bisa dibalas nih. Diberikan kepada kita sebagai pilihan. Gitu. Ini Islam. Ini Islam. Bagaimana teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau di Taif. Beliau tidak membalas dengan kebinasaan. Justru beliau mendoakan kebaikan bagi orang Taif. Ini Rasulullah tauladan dari beliau. Tetapi apakah beliau tidak berperang? Berperang. Lihat situasi dan kondisi. Nggak mungkin anak-anak kecil Taif itu diperangi. Karena nggak pantas. Mereka nggak punya senjata. Mereka cuma bawa batu. Tapi kalau Romawi yang mau menghadang, mengganggu Arab, Nabi Muhammad perintahkan perang. Karena agama Islam ini agama rasional, sesuai dengan situasi kondisi. Ya, kalau kita cuma menghadapi anak kecil, nggak ada diperintahkan perangilah dia pakai bombardir, jeder kon, nggak ada. Kalau kita cuma menghadapi orang yang nggak itu, ya walaupun aku pernah sih oten longor yang nggak ada ilmu, bikin babak belur kayak bom meriam gitu, kayak seolah-olah tuh kayak mematikan kecoa dengan tank gitu. Emang aku pernah kayak gitu. Itu kesesali itu, ya Allah, itu melampaui batas. Semoga Allah ampuni gitu ya. Makanya aku tuh kayak nggak usah kalian tuh debat sama aku yang Kristen awam, karena nggak bisa. Izolim aku jadinya. Aku yang berdosa gitu loh. Kalian tuh nggak ngerti apa-apa tentang kitab kalian. Mas Doni, waalaikumsalam, boleh bertanya di luar konteks agama? Nggak boleh bang, di sini harus konteksnya agama. Kalau di luar konteks agama, ke yang lain aja. Di sini konteksnya agama. Jadi saya harus sesuai konteks gitu. Pertanyaan harus sesuai dengan konteks kristologi, teologi, dan islamologi. Tidak menerima pertanyaan lain. Gitu ya. Nah, jadi ajaran yang benar itu apabila diimplementasikan,
itu menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain. Nah, kisos salah satunya menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Kalau suami saya misalnya, atau anak saya, atau keluarga saya dibun-bun, ada keuntungan dari saya minta kisos. Kalau saya minta denda atau saya ganti jadi denda, saya beruntung. Bukan berarti saya menikmati kematian suami saya, tidak menikmati kematian anak, tidak. Tapi Allah memberikan keadilan bagi kita sebagai korban. Di Kristen yang dikasihi musuh, korban dikasihi enggak? Korban kejahatan dikasihi enggak? Nah, inilah penolakan rasional si bapak tadi, menunjukkan kalau dia bertentangan dengan Matius 5:39 tapi tidak mau mengakui. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.